Apa yang seharusnya menjadi harapan bagi Marcus Rashford untuk musim 2024-2025? Banyak orang di sekitar MU yang memiliki rasa cinta nam benci dengan Rashford. Negativitas sebagian besar terkait dengan permainannya dalam situasi yang tidak menghasilkan gol dan memuncak saat ia tidak mencetak gol. Basis penggemar ini selama 5 hingga 10 tahun terakhir sangat kritis terhadap pemain sayap saat mereka tidak mencetak gol. Di bawah Fergie, sebagian besar pemain sayap MU bukan pencetak gol. Tetapi di bawah Jose dan terutama Ula, banyak serangan datang dari penyerang sayap. Namun faktanya, dalam cara MU bermain saat ini, tugas pemain sayap adalah memainkan permainan sepak bola dua arah dan tetap melebar selama fase membangun serangan sebelum berbalik saat lawan terjepit. Bukan bermain sebagai penyerang sayap seperti Thierry Henry atau Leo Messi. Menarik untuk melihat statistik pemain sayap PTH untuk Ajax, dan pemain sayap Pep untuk City, dan pemain sayap Arteta untuk Arsenal. Lalu membandingkan produksi mereka selama 3 tahun terakhir, dengan musim 2022-2023 dan 2023-2024 Rashford. Statistik berikut ini untuk Anthony berasal dari Ajax. Musim 2022-2023 Rashford dalam hal gol per 90 menit, merupakan anomali yang jelas bagi pemain sayap dalam peran yang diberikan manajer seperti Arteta, Pep, dan ETH kepada pemain sayap mereka. Dan ini dari musim-musim ketika City dan Ajax mendominasi Liga Nasional mereka. Ajax mencetak 119 gol di bawah ETH dalam 38 pertandingan pada 2019-2020. Dan Arsenal mencetak banyak gol. Dan musim 2023-2024 Rashford, ketika ia merasa tidak dapat mencetak gol. Pemain sayap menyediakan saluran umpan yang sangat penting dalam fase transisi ketika pemain sayap itu turun dan menghadapi bek yang menguasai bola. Sama seperti Bukayo Saka di musim yang hebat, dapat mencetak sekitar 14 atau 15 gol di Liga Primer, begitu pula Rashford. Tetapi jika Rashford mencetak 20 gol di Liga Primer pada 2024-2025, pasti ada yang salah, karena itu bukan tugasnya. Semestinya, musim yang bagus untuk Rashford adalah di mana ia bermain dengan cara yang memungkinkan tim untuk sukses, adalah ia mencetak 12 hingga 14 gol di Liga Premier, jika ia memainkan semua 38 pertandingan Liga Premier. Dan ini seharusnya menjadi harapan pada Rashford. Ia telah bermain dengan sangat baik. Dan hal yang sama berlaku untuk Garnacho, Ahmad, dan Anthony. Di San Diego, Real Betis unggul lebih dulu berkat gol Iker Losada pada menit ke-15. Keunggulan itu hanya bertahan 3 menit saat Roman Perraud melanggar Amad Diallo di kotak penalti, dan Marcus Rashford melepaskan tembakan keras dari titik penalti. Diallo membawa klub Old Trafford itu unggul pada menit ke-24, dan Casemiro menambah gol dengan tendangan kaki kirinya, setelah menerima umpan dari Rashford pada menit ke-31, untuk membawa timnya unggul 3-1 di babak pertama. Sundulan Diego Llorente pada menit ke-61 memperkecil ketertinggalan Betis. Laga pramusim ini menjadi petaka bagi 3 pemain MU. Marcus Rashford, kesakitan dan harus digantikan, satu lagi cedera potensial yang harus diperiksa. Sebelumnya Leny Yoro harus absen 3 bulan dan Rasmus Højlund absen 6 minggu. Starting 11 Ten Hag cukup memuaskan kali ini. Tom Heaton melakukan error dan bersalah atas gol pertama Betis, ketika ia menangkis tembakan pertama dan menyendok bola pantul kembali ke area berbahaya. Ia juga mati kutu untuk gol kedua. Aaron Wan-Bissaka hampir tidak muncul di sepertiga akhir dan beberapa kali terkena bola-bola panjang, tetapi sebagian besar tidak istimewa. Harry Maguire tidak banyak bertahan di tengah dominasi United, dan berhasil melewati start keduanya di pramusim tanpa cedera. Victor Lindelof pun demikian, memiliki banyak waktu menguasai bola. Harry Amas,
menindaklanjuti babak yang sangat berharga melawan Arsenal dengan penampilan yang lebih baik melawan Betis. Umpan silangnya menghasilkan gol amat. Casemiro kembali tampil datar, memainkan beberapa umpan tajam, dan memanfaatkan umpan tarik Marcus Rashford untuk membawa United unggul 3-1. Christian Eriksen menikmati permainan yang tenang dan ini adalah pertama kalinya Eriksen mengendalikan pertandingan untuk United dalam hampir setahun. Ahmad kembali jadi pemain terbaik lagi. Terlibat dalam 3 peluang bagus dalam 10 menit pertama, memenangkan penalti dan mencetak gol dengan luar biasa. Scott McTominay nyaris mencetak gol, dan dengan Leny Yoro absen selama 3 bulan karena cedera metatarsal, Manchester United kini terpaksa mempercepat rencana mereka untuk merekrut bek tengah lainnya. United memiliki peluang untuk mencapai kesepakatan dengan Matthijs de Ligt jika mereka ingin mengejarnya. De Ligt tidak akan ikut serta bersama FC Bayern hari ini saat mereka berangkat ke Seoul, Korea Selatan. Sebaliknya, Nosair Mazraoui diperkirakan akan bergabung dengan tim dalam perjalanan mereka. FC Bayern tetap berhubungan dengan MU untuk mencapai kesepakatan, idealnya melibatkan kedua pemain. De Ligt kembali menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan MU selama pembicaraan Rafaela Pimenta dengan klub untuk Nosair Mazraoui. Meskipun ada peluang lain di luar negeri dalam beberapa hari terakhir, ia menganggap United adalah peluang terbaik. Sementara itu kepindahan Wan-Bissaka dan Scott McTominay agaknya akan sedikit tertunda. Baik West Ham maupun Galatasaray menawar jauh di bawah valuasi MU. Sementara itu, Manchester United tidak ingin menawarkan lebih dari 8 juta pound untuk Sofyan Amrabat. Fiorentina meminta setidaknya 13 juta pound. Klub masih dalam negosiasi tetapi United hanya akan membeli Amrabat jika mereka menjual Casemiro. Amrabat telah menyetujui persyaratan pribadi dan akan menunggu United hingga hari terakhir bursa transfer. Cederanya Rasmus Højlund sangat mengkhawatirkan fans MU. Jelas saja, MU cuma punya 2 striker, Højlund dan Joshua Zirkzee. Pemain muda, Chido Obi Martin bisa disebut striker ketiga MU, namun ia masih sangat mentah. Manchester United berada di bawah tekanan yang meningkat untuk merekrut penyerang lain sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Menurut Telegraph, absennya Højlund selama 6 minggu membuat Erik ten Hag ingin menambah penyerang lain ke dalam skuadnya. Penyerang keempat yang diincar adalah jagoan Brentford, Ivan Toney. MU ingin mendatangkan seseorang yang memiliki bakat dan potensi itu bisa sangat bermanfaat. Toney memenuhi kriteria tersebut dan telah menjadi incaran United selama beberapa waktu. Pemain internasional Inggris berusia 28 tahun itu dilaporkan ingin bergabung dengan klub Old Trafford musim panas ini, dan agennya telah memberitahu Brentford tentang keinginannya. Toney hanya memiliki sisa kontrak 1 tahun dengan The BS, dan tidak bersedia menandatangani perpanjangan kontrak yang dapat memaksa mereka untuk menjualnya. Itu akan memberi Man United kesempatan untuk merekrut salah satu pemain nomor 9 terbaik di negeri ini dengan biaya yang pantas, dan sesuatu yang serius dapat muncul dalam beberapa hari mendatang. Incaran Man United itu akan menjadi penyerang yang lebih baik di bawah asuhan Ruud van Nistelrooy, dan bergabung dengan MU bisa lebih menarik baginya. Karena ia tahu itu akan memberinya kesempatan untuk masuk ke dalam starting 11 timnas Three Lions. Steve McClaren secara mengejutkan meninggalkan klub pada Rabu malam. Mantan manajer Inggris itu telah kembali ke kancah internasional bersama tim nasional Jamaika. Itu berarti 3 pelatih yang dibawa Ten Hag saat ia menjadi manajer United, yaitu McClaren, Michel van der Gaag, dan Benny McCarthy, semuanya kini telah pergi. Ruud van Nistelrooy ikut serta sebagai bagian dari perombakan, dan pelatih bola mati yang baru ditunjuk Andreas Bjorksen juga akan segera turun tangan.
Rene Hecke dan Van Nistelrooy secara efektif telah menggantikan McLaren dan Van der Gaat sebagai asisten manajer, sementara kembalinya Darren Fletcher ke tempat latihan membuatnya menjadi pelatih tim utama. Jonathan Rouwelaar bekerja sama dengan para penjaga gawang, sehingga Georgsen dapat beroperasi di posisi spesialis yang semakin penting dalam permainan modern. Georgsen, yang pengangkatannya dikonfirmasi minggu lalu, telah terbang ke Amerika Serikat untuk bergabung dengan United sebagai bagian dari tur pramusim mereka. Pria berusia 42 tahun itu terbang ke Los Angeles dan kemudian melakukan perjalanan yang relatif singkat ke San Diego sebelum pertandingan dengan klub Spanyol, Real Betis, yang diadakan di Stadion Snapdragon. Manchester United mengamankan perekrutan Samuel Lusal dari Crystal Palace setelah ia menolak tawaran beasiswa, menambah bakat menjanjikan lainnya ke dalam skuad muda mereka. Pemain berusia 16 tahun itu akan pindah dari London ke Manchester saat ia mendekati tahap krusial dalam karirnya. Pakar transfer Fabrizio Romano menambahkan, setelah Cido Obi Martin, Man United juga menyetujui kesepakatan untuk merekrut Samuel Lusal dari Crystal Palace untuk akademi. Dianggap sebagai salah satu talenta paling menarik di kelompok usianya dalam sepak bola muda Inggris, Lusale adalah pemain sayap yang tangguh yang mampu bermain di seluruh lini depan.